Tapi kan nggak bisa semua ini. Oke lah, selamat siang semuanya. Jadi demam dengue, ya. Ini adalah demam yang disebabkan oleh virus yang menularkan itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Ini nyamuknya menghisap darah dari ini gambar tangan fotografernya ya. Jadi lagi menghisap darah dia. Perutnya sudah mengembang karena makan darah. Tersebar luas di seluruh daerah tropis dan subtropis seluruh dunia. Jika gejala yang muncul lebih dari 2 minggu, artinya kalau ada orang demam lebih dari 2 minggu setelah kembali dari daerah endemik dengue, kemungkinan besar penyebabnya bukan dengue, karena dia batas inkubasinya adalah 10 sampai 12 hari ya. Dengue secara klasik ditandai dengan demam tinggi, sakit kepala, nyeri tubuh, ada eksantem merah di tubuhnya dan limfadenopati yang generalisata. Ya, ini gambar eksantemnya ya. Jadi merahnya ini bukan peteki. Ya, ini perubahan pada kulitnya oleh karena reaksi peradangan yang ditimbulkan oleh virus. Gejala biasanya mereda dalam waktu 1 minggu. Beberapa kasus berkembang menjadi demam berdarah dengue, ya, yang lebih parah dengan trombositopenia, perdarahan spontan dan berpotensi mengalami shock atau disebut nanti dia sindrom shock dengue. Nah, ini sekedar aja klasifikasi shock ya. Jadi pada dengue yang terjadi itu adalah shock yang distributif ya, yang paling kiri ya. Jadi terjadi akibat infeksi dengue itu terjadi peradangan ya, pelepasan sitokin yang menyebabkan peningkatan permeabilitas pada kapiler. Ya, jadi kapiler pembuluh darahnya akan melebar, kemudian cairan akhirnya bisa keluar dari kapiler dan kemudian menumpuk di interstisial ya, di bagian interstisialnya nih. Bisa bayangkan ya. Pengobatannya bersifat suportif, berarti tidak ada antivirus yang khusus. Vaksinasi mungkin tersedia untuk anak-anak yang tinggal di daerah endemik, yaitu dengan infeksi virus dengue sebelumnya yang sudah pernah dikonfirmasi. Jadi bisa diberikan kalau dia sudah pernah mengalami virus infeksi dengue. Kalau belum, tidak dianjurkan untuk mendapat vaksinasi karena nanti jadi bisa terkena dengue dia. Dengue berat lebih sering terjadi pada individu yang mengalami infeksi berulang dengan serotip yang kedua. Jadi kalau serotipnya ada 2, kalau yang pertama dia kena serotip 1, lalu yang kedua kena lagi serotip 2, maka infeksinya akan berat ya. Tapi kalau sama serotipnya biasanya tidak menimbulkan demam yang berat, tapi bisa berulang demam dengue-nya. Oke, epidemiologi nanti baca aja, etiologi juga. Ini nama virusnya, ada 4 ya, tadi bilang 2, DenV1 sampai 4. Jenis virusnya RNA, genusnya flavivirus. Cara transmisinya paling banyak nyamuk, yaitu dari Aedes aegypti, dan dia menggigit pada waktu siang hari, pagi sampai siang ya. Kemudian transmisi bisa juga terjadi dari ibu yang melahirkan anaknya ya, itu angkanya cukup rendah tapi bisa. Transmisi lainnya bisa dari produk darah, donor organ, dan transfusi darah yang sebelumnya sudah pernah dilaporkan. Untuk patogenesis dan patofisiologinya, oke, ini bahasa Inggris belum diterjemahkan. Jadi demam berdarah dengue ya, istilahnya nanti DHF, itu paling sering terjadi kalau dia sudah mengalami infeksi sekunder, jadi gigitan yang atau infeksi yang kedua. Tapi bisa juga terjadi pada infeksi yang pertama. Sistem imun yang terlibat yaitu sistem imun bawaan maupun yang adaptif, sel NK, sistem komplement, dan untuk yang adaptifnya itu ada sel-sel humoral dan yang dimediasi oleh sel ya. Kemudian apa yang terjadi yaitu ketika infeksi yang sekunder, infeksi kedua kali, maka aktivasi sistem imunnya akan mengalami peningkatan. Sitokinnya akan lebih banyak, aktivasi sistem komplemennya juga lebih besar ya, sehingga ini menyebabkan perubahan pada permeabilitas. Jadi kata kuncinya kalau cerita tentang dengue adalah di sini ya, permeabilitas
dari pembuluh darah kita yang dibuatnya meningkat oleh karena pelepasan sitokin yang banyak tadi. Akibatnya apa? Terjadi kebocoran plasma. Nih plasmanya ya yang meningkat ya. Plasmanya akan meningkat keluar dari intravaskular sehingga volume intravaskularnya menjadi berkurang. Akibatnya terjadi shock bila mencapai kasus yang berat. Dan kebocoran ini ada uniknya ya, karena dia paling banyak terjadi hanya di bagian organ tertentu, yaitu di sini pleura dan di peritoneal. Ya, jadi kalau di pleura dia menyebabkan efusi pleura, kalau di peritoneum dia akan menyebabkan asites ya. Dan berapa lama dia mengalami kebocorannya itu pun nggak lama-lama ya. Jadi periodenya itu cuma 24 sampai 48 jam. Maka disinilah dia namanya masa yang kritis. Ya biasa pasien-pasien dengan demam berdarah kalau dia lewat masa kritisnya biasa selamat. Tapi kalau kita gagal mengatasi masa kritisnya itu yang akan berakhir dengan kematian. Jadi ada banyak sitokin yang terlibat yang diaktifasi oleh karena infeksi virus. Kemudian komplement-komplement juga akan diaktifasi. Contohnya yang diukur banyak meningkat itu adalah C3A dan C5A ya. Jadi komplement 3A, komplement 5A. Biar nggak payah, ini C3 maksudnya kode komplementnya. Ya, masuk deh. Mau ngapain? Lagi merekam kami. Pak salah kami apa? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi C3 maksudnya kode komplement 3, A-nya maksudnya yang diaktifasi. Jadi sistem komplement itu adalah bagian dari sistem imunitas kita yang dalam bentuk tidak aktif. Oke. Nah, ketika masuk virus dengue maka dia akan diaktifkan menjadi C3A dan C5A, dan ini yang diketahui punya efek yang cukup kuat ya untuk menyebabkan peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah. Pada kasus ini kita melihat adanya gini, rapid recovery. Jadi setelah seseorang mengalami shock lalu kemudian dia sembuh, biasanya tidak ada sequelae. Artinya seperti tidak ada kerusakan pada organ tubuhnya. Yang tadinya efusi pleura lalu efusinya bisa hilang sendiri. Asites juga begitu, asitesnya sembuh ya, dan juga tidak terjadi inflamasi pada pleura dan peritoneumnya. Bagus dia di pleura dan peritoneum. Yang terganggu itu cuma kapilernya aja. Ya, jadi dinding pleura aman, dinding peritoneumnya juga aman, cuma kapilernya aja. Nah, itu yang menunjukkan bahwa pada infeksi dengue yang terjadi itu adalah perubahan fungsional namanya ya. Jadi tidak dirusak, dia tidak merusak ya. Jadi hanya fungsinya aja yang berubah ya. Oke. Virus ini punya produk antigen namanya NS1 ya, NS1, di mana NS1 ini punya efek yang kemudian bisa mengatur aktivasi dari komplement. Itu yang kita lihat tadi C3A dan C5A ya. Dan ini akan kemudian mempengaruhi peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah. Semakin banyak jumlah virus pada pasien DHF itu dibandingkan dengan dengue fever ya. Jadi kalian harus bisa nangkap ini, ada dengue fever, ada dengue hemorrhagic ya. Kalau dia dengue fever nanti kita lihat trombositnya masih di atas 100.000, tapi batasnya di bawah 150.000. Kalau dia sudah hemorrhagic berarti udah terjadi resiko perdarahan. Itu biasanya dipengaruhi oleh viral load-nya. Jadi jumlah virusnya ya. Makin banyak virus yang masuk ke dalam darah kita, maka cenderung akan menyebabkan dengue hemorrhagic. Dan gambarannya akan semakin berat terjadinya efusi pleura dan trombositopenia. Nah, ini kita lihat perubahannya, apa yang terjadi ketika seseorang mengalami infeksi dengue ya. Yang pertama dia pasti demam disertai dengan anoreksia, nggak selera makan sampai muntah, lalu kemudian akibatnya akan terjadi dehidrasi. Nah, di sini yang membuat dia berat. Udah tadi terjadi leakage atau kebocoran plasma, ditambah lagi orangnya nggak bisa makan, muntah-muntah dan demam.
hilang cairannya. Makanya dia memiliki risiko tinggi sampai terjadi shock. Manifestasi perdarahannya paling sering yaitu kalau dia ditemukan gambarannya dari tourniquet test yang positif. Ya, jadi nanti kita lihat apa itu tourniquet test, yaitu adanya peteki. Ya, jadi eritrositnya kemudian bisa keluar dari kapiler, lalu kemudian terkumpul di subkutan di bawah kulit kita, itu yang muncul merah-merah. Tapi bukan eksantemnya tadi, bukan eksantem, ya, beda. Ini peteki namanya, ya. Kemudian manifestasinya juga bisa mengalami hepatomegali, kemudian peningkatan permeabilitas vaskuler, lalu penurunan jumlah trombosit, ya. Nah, trombosit ini menurun karena memang dia akan menyebabkan lisis pada trombosit kita. Ya, ketika virus yang menginfeksi, maka dia akan menimbulkan reaksi peradangan pada trombosit sehingga trombosit menjadi lisis. Nah, lalu kemudian akibat lisis trombosit tadi terjadi koagulopati. Koagulopati berarti artinya apa? Gangguan pembekuan darah, ya. Kita tahu bahwa trombosit itu berperan dalam pembekuan darah. Bisa terjadi disseminated intravascular clot, ya. Artinya apa? Di seluruh pembuluh darah kita itu kemudian terjadi pembekuan darah. Namanya disseminated intravascular clot. Ini bisa menyebabkan habisnya faktor-faktor pembekuan darah, ya, sehingga bisa menyebabkan perdarahan yang lebih hebat lagi sampai menyebabkan kematian. Juga leakage plasma ini juga akan menyebabkan hipovolemi. Hipovolemi menjadikan shock, juga bisa mengakibatkan kematian. Jadi sumber kematiannya itu adalah hipovolemi dan ini koagulopati. Oke. Kalau dia hanya di efusi pleura dan asites, biasanya tidak mati, tidak meninggal pasiennya, ya, cuma tampilannya dia akan sesak. Tapi kalau udah hipovolemi yang nggak tertangani, shock nggak tertangani, dan terjadi di IC, ya, ini akan menyebabkan kematian oleh karena dengue. Oke, gambaran klinis. Gambaran klinisnya, oke, kita cobalah lihat gambar, ya. Nah, jadi ada 3 fase, ya. 3 fase. Fase pertama fase demam, ya kan? Bisa lah, kira-kira di atas gambarku itulah tulisan yang kubaca. Ya, fase demam ini ditandai dengan dehidrasi, demam tinggi. Biasanya bisa menimbulkan gangguan neurologis, ya. Jadi pasiennya mungkin agak nggak sadar, nggak bisa mikir dia, ya. Lalu ada fase kedua namanya fase kritis. Apa yang terjadi pada fase kritis? Yaitu terjadi shock. Kenapa shock? Karena terjadi plasma leakage atau kebocoran plasma tadi dari kapiler yang mengalami peningkatan permeabilitas, kemudian mengalami perdarahan yang berat, lalu bisa menyebabkan gangguan organ. Kenapa organnya terganggu? Karena aliran darah ke organnya tadi itu kemudian terganggu, ya. Lalu fase yang ketiga adalah fase penyembuhan atau recovery. Biasanya di sini terjadi hipervolemia, malah jadi kebanyakan cairan. Kenapa kebanyakan cairan? Karena waktu pada fase kritis dan pada fase febrile, fase demam, kita kan masukkan cairan. Nanti setelah selesai fase kritis, cairannya akan kembali lagi. Yang tadinya menumpuk di interstisial lalu kemudian masuk lagi ke pembuluh darah, akibatnya jumlah cairan dalam pembuluh darah menjadi meningkat. Namanya hipervolemia, ya. Dan ini yang harus kita mengerti nanti bagaimana cara pemberian terapi cairan pada pasien dengue, karena kalau kita nggak hitung, ya pasiennya nanti bisa akhirnya gagal nafas karena udem paru, ya, akhirnya meninggal. Meninggalnya bukan pada fase kritis, tapi meninggalnya pada fase recovery, ya, itu miris namanya, ya kan? Udah harusnya sembuh, malah karena tindakan kita pasiennya meninggal. Nah, ini perjalanannya. Ini hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai hari ke-10. Ini rata-rata, tapi bisa sampai 14 hari perjalanan penyakitnya. Nah, di fase demam, maka temperaturnya akan meningkat. Ini biasanya demamnya 3 hari aja. Jadi kalau ada pasien dengan demam, tanya hari keberapa demam, karena kita harus tahu di mana dia. Kalau dia masih demam, biasanya itu paling lama 4 hari itu fase febril. Tapi rata-rata ditulis di buku 3 hari. Berarti kalau dia di hari masuk datang sama kita masih demam, lalu masih hari kedua, nah berarti ini harus dijalaninya nih fasenya nih. Dia harus masuk fase kritis, kemudian masuk fase recovery. Jadi
Kalaupun dia berobat sama kita lalu bilang saya nggak sembuh, misalnya setelah 2 hari, ya nggak usah khawatir. Memang begitu perjalanannya. Ini nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah jangan sampai kita gagal di fase kritis atau bahkan kita gagal di fase recovery. Bisa ya? Karena kalau kita gagal maka dia bisa menjadi kematian. Nah, apa kira-kira bahaya klinisnya? Pada fase demam itu biasanya pasien mengalami dehidrasi. Lalu pada fase kritis pasiennya bisa mengalami shock dan perdarahan. Pada fase recovery pasiennya biasanya akan mengalami reabsorpsi kembali cairannya, tetapi dia memiliki risiko kelebihan cairan atau fluid overload dan bisa menyebabkan udem paru sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, di fase kritis ini juga itu bisa terjadi gangguan organ. Kenapa terganggu organnya? Itu tadi karena shocknya ya. Jadi hipotensi, hipovolemi menyebabkan aliran darah ke organnya akan menurun. Perubahan-perubahan laboratoriumnya itu bisa dilihat. Ini yang terutama harus diperhatikan adalah hematokrit. Ya, hematokrit. Apa itu hematokrit? Hematokrit itu adalah gambaran jumlah sel darah merah ya terhadap volume keseluruhan intravaskuler. Jadi apa yang ditakutkan sebenarnya bukan hanya masalah trombosit kalau bicara tentang demam berdarah, tapi hematokritnya. Hematokrit ini dipengaruhi oleh volume plasma. Ya, jadi kalau volume plasmanya banyak itu kan menjadi pelarut, maka kepadatan sel darah merahnya menjadi normal. Nah, pada kasus ini biasanya ketika pada fase demam, hematokritnya itu masih normal-normal aja. Ini ya masih normal. Sampai nanti dia ketika masuk fase kritis di mana udah terjadi kebocoran plasma, maka hematokritnya akan meningkat. Jadi hematokrit yang meningkat ini akan menjadi tanda bagi kita bahwa pasiennya sedang mengalami plasma leakage. Kalau pasien sedang mengalami plasma leakage berarti itu harus menjadi warning sama kita bahwa pasiennya sedang dalam keadaan risiko mengalami shock. Ya. Jadi bukan trombosit acuannya. Walaupun trombosit pasti pada fase ini akan mengalami penurunan. Makanya kalau kita periksa darah hari pertama sampai hari ketiga demam itu biasanya masih normal. Trombositnya normal, hematokritnya normal. Mulai dia masuk fase kritis baru berubah, terbalik. Trombositnya turun, hematokritnya meningkat. Ya. Kecuali pasiennya cepat-cepat diinfus atau selama fase demam. Tadi kan resiko fase demam ini kan dehidrasi kan. Pasiennya rajin minum nih. Dia minum terus sebanyak-banyak dia minum karena dia pintar, karena dia tahu perjalanan denggi. Dia minum dulu supaya tidak dehidrasi. Akibatnya apa? Waktu kita periksa pun di hari keempat dan hari kelima darahnya, hematokritnya bisa tidak terlalu tinggi karena dia sudah merehidrasi sendiri. Dia minum banyak. Ya, itu pentingnya dia minum banyak pada pasien dengan denggi. Sampai nanti pada fase recovery baru terbaliklah dia. Trombositnya mulai naik, lalu kemudian hematokritnya akan kembali ke normal ya. Jadi hematokrit yang titik-titik putus-putus. Nah, untuk pemeriksaan virusnya dan serologinya biasanya paling tinggi angka jumlah virus itu adalah pada fase febril. Selanjutnya nanti pada fase kritis virusnya udah hilang. Cuma dia sudah terlanjur mengaktifasi sistem imun kita. Sistem imun yang bawaan dan yang adaptif tadi udah diaktifasi. Itu yang kemudian menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskuler. Tetapi nah di situ bisa kita lihat respon antibodinya yang meningkat, IgM. Ya, kalau dia memang infeksi pertama sekali, itu IgM-nya akan meningkat, tapi kalau dia infeksi berulang, biasanya IgG-nya juga ikut meningkat. Ya. Oke, sampai sini ada yang bingung? Gak apa-apa lah ya, nanti bingung tanya aja langsung. Nah, ini tadi sama ya, demam denggi ada 2 tipe. Nah, jadi demam denggi itu ada 2 tipe ya. Satu dia bisa tanpa gejala, asimptomatik. Satu lagi dia bisa dengan gejala ya. Yang dengan gejala ini bisa kita bagi lagi. Bisa hanya undifferentiated fever, jadi kita nggak bisa pastikan dia demamnya kenapa. Maka namanya kita sebut dia sindrom viral aja, infeksi viral. Atau dia bisa masuk dengan dengue fever.
Kemudian lebih parah lagi dia dengue hemorrhagic fever, yaitu yang disertai dengan kebocoran plasma. Lalu kemudian expanded dengue syndrome atau isolated organopathy. Ini biasanya yang sudah kondisinya cukup berat, ya, akibat tidak tertangani plasma leakage-nya. Jadi yang dengan perdarahan, oke, ya, dengue fever ini pun ini ya bisa tanpa perdarahan, tapi bisa juga dengan perdarahan, tapi biasanya tidak umum. Ya, dia masih dengue fever, tapi bisa juga disertai dengan manifestasi perdarahan. Tetap disebut dia dengue fever. Nah, lalu untuk yang DHF maka bisa dibagi dua, yang tidak mengalami shock dan DHF yang mengalami shock, atau kita sebut dia dengan dengue shock syndrome, ya, DSS. Nah, jadi perjalanan klinisnya tadi adalah masa inkubasinya 4-10 hari setelah gigitan nyamuk, ya, dan durasi fase demamnya biasanya 2-7 hari. Fase demam tadi yang febrile itu ya, yang fase dimana yang terjadi resikonya cuma dehidrasi. Oke, cuma dehidrasi saja. Biasanya 2-7 hari. Oke, gambaran klinisnya tadi ya demam 40 derajat, ya, bisa disertai sakit kepala, nyeri di belakang mata atau retroorbital, bisa dengan artralgia atau mialgia yang parah. Kadang orang sebutnya demam patah tulang, ya, kayak patah-patah tulangku gitu orang dengan demam, ya. Lalu dijumpai eksantem makulopapular mirip campak, ya, biasanya muncul 2-5 hari setelah onset demam, ya. Nanti kalau udah masuk koas ketemu pasien ini pasti sering bisa lihat. Lalu bisa juga ditemukan limfadenopati yang generalisata. Jadi kelenjar limfnya membesar, bisa teraba, bisa di ketiak, bisa di leher, bisa di inguinal. Pokoknya di mana ada kelenjar limfnya bisa bisa membesar. Kemudian dijumpai juga dengan uji kerapuhan kapiler positif atau namanya tes Rampelit atau nama lainnya tourniquet test. Ini adalah uji untuk menilai apa yang dinilai itu adalah kerapuhan kapiler. Kenapa kerapuhan kapiler yang mau dinilai? Karena tadi masalahnya adalah peningkatan permeabilitas pada kapilernya. Jadi kalau tesnya ini positif, itu mendukung kita menyatakan bahwa pasiennya mengalami demam berdarah, dengue. Bagaimana menilainya? Yaitu munculnya PTQ di lengan bawah saat tourniquet. Tourniquet itu adalah alat itu mengukur tekanan darah, ya. Dipasang pada lengan yang ipsilateral, digembungkan selama 5 menit sampai titik antara tekanan darah diastolik dan sistolik. Kurasa udah pernah nih apa ya? Tourniquet test ada kan? Udah pernah kan? Jadi udah tahu ya. Oke. Positifnya jika ada 10 atau lebih PTQ yang muncul dalam 1 inci persegi di lengan bawah. 1 inci persegi berarti kira-kira kita buatlah lingkarannya itu adalah petak, ya, petak 1 inci, panjang lebar 1 inci. Penyebab umumnya termasuk bisa trombositopeni, ya, misal pada demam berdarah dengue, dan juga pada peningkatan kerapuhan kapiler untuk pasien-pasien yang menggunakan steroid berkepanjangan, atau bisa juga pasiennya sebenarnya mengalami defisiensi vitamin C. Ya, kenapa vitamin C? Karena vitamin C itu berfungsi untuk menghasilkan kolagen. Kolagen ini banyak terdapat diperlukan di kapiler. Supaya kapilernya nggak rapuh, maka dia perlu kolagen. Nah, anak-anak biasanya tanpa gejala untuk demam berdarah ini, ya. Mungkin karena dia biasanya masih infeksi yang pertama. Gejala yang mungkin cukup berat itu adalah pasiennya, anak-anaknya biasanya ya muntah-muntah, nggak selera makan gitu, ya. Oke, ini masih yang tadi. Jadi kita bisa mendiagnosa mungkin probable atau kita konfirmasi. Cara konfirmasinya itu adalah ya cukup sulit, ya, kalau kita mau pasti. Ya, cukup sulit kalau mau pasti bahwa ini adalah demam berdarah dengue. Oke, ada namanya tanda peringatan, warning sign. Ini peringatan apa? Peringatan bahwa terjadi resiko
bisa terjadi shock ya. Nah, perjalanan klinisnya untuk fase kritis yaitu peningkatan resiko perburukan klinis yang terjadi 3-7 hari setelah onset demam, di mana pada waktu fase kritis yang terjadi adalah demamnya mulai turun. Jadi ketika dia sudah tidak demam lagi, malah kita harus berhati-hati, kemungkinan pasiennya memasuki fase kritis. Yang berbahaya itu adalah individu dengan riwayat infeksi denggi sebelumnya dan bayi kurang dari 1 tahun ya, atau pasien dengan komorbid, penyakit penyerta yang parah, bisa sakit gula, bisa sakit darah tinggi, bisa sakit asma. Ini semua komorbid yang bisa memperparah ya. Warning sign adalah tanda-tanda peringatan yang biasanya bermanifestasi setelah demamnya mereda. Ya, jadi kalau masih demam biasanya nggak ada, kita nggak bisa tahu itu warning sign. Tapi demam udah nggak ada, muncul gejala. Dan ini menunjukkan terjadinya peningkatan risiko perburukan lebih lanjut menjadi demam berdarah yang parah yang membutuhkan resusitasi yang cepat ya. Pada pasien yang tidak menunjukkan tanda-tanda peringatan pada fase kritis, gejala biasanya sembuh dalam 2-4 hari fase pemulihannya. Nah, apa aja yang masuk dalam tanda-tanda warning sign ini? Sakit perut. Ya, jadi kalau ada sakit perut, demam udah nggak ada, itu warning sign. Dan sakit perutnya itu cukup sakit gitu, dia mengeluhkan, dok perut saya sakit sekali nih, atau muntah, terus muntah, ya. Lalu kemudian pasiennya lemas, lesu, nggak ada tenaga, atau dia mengalami gelisah, kesadarannya mulai terganggu, ya. Kemudian bila kita jumpai hepatomegali, jadi kita periksa. Ya kalau dia 2 cm aja mungkin agak sulit ya menentukan hepatomegali ya. Mungkin kita perlu bantuan alat bantu seperti USG. Tapi kalau udah lebih dari 2 cm kita bisa raba. Jadi kalau udah kita raba, hatinya membesar hepatomegali, lalu kemudian demamnya sudah hilang, ini adalah warning sign. Dia bisa masuk kepada fase kritis yang berat. Kemudian kita jumpai tanda-tanda penumpukan cairan seperti efusi pleura dan asites ya. Nah, kalau udah ini ya biasanya sudah cukup banyak cairannya yang menumpuk ya kan. Kalau dia udah sampai bisa kita periksa efusi pleuranya. Misalnya dari suara pernapasan menghilang atau dengan asites, berarti kita periksa dengan itu? Pemeriksaan asites. Shifting dullness ya, jangan lupa ya. Oke, efusi pleura udah ngerti, demam berdarah yang berat. Iya, oke. Kita tengok gambar-gambar aja. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya mendukung diagnosa yang pertama yaitu leukopenia ya. Jadi leukositnya di bawah 4.500 atau ada yang menulis di bawah 5.000. Kenapa dia menurun jumlah leukosit? Karena yang menginfeksi ini adalah virus. Kebalikan dengan kalau dia bakteri, maka leukositnya akan meningkat. Lalu kemudian dijumpai tanda-tanda neutropenia. Ya, apa beda neutropenia dengan leukopenia? Ya, neutrofil itu adalah bagian dari leukosit. Tapi yang menurun itu sebenarnya adalah neutrofilnya. Sementara kalau dia infeksi virus, maka yang meningkat itu adalah limfosit. Jangan ngerti ya, limfositnya. Penurunan jumlah neutrofil yang kalau dia ringan 1000 sampai 1500, kalau dia sedang 500 sampai 1000 neutrofilnya. Kalau dia parah kurang dari 500 jumlah neutrofilnya. Gimana lihat jumlah neutrofil? Dari mana lihatnya? Pemeriksaan darah rutin yang dilihat adalah hitung ya, kan ada itu eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit. Nah, itulah dia persentasenya. Kan dia biasa bentuk persentase, ada 10, ada 6, itu 6% maksudnya. Kalikanlah dengan jumlah leukositnya. Itulah jumlah neutrofil. Misalnya neutrofilnya ini contohnya adalah 40, berarti 40%. Waktu kita periksa jumlah leukositnya 4000. Ya kan? Berarti kalau 40% kali 4000 berapa itu? 1060
600, berarti dia masih yang ringan aja, menurun, kira-kira gitu ya. Trombositopeni disebut trombositopeni kalau dia kurang dari 150.000 ya. Biasanya kalau udah terjadi perdarahan mukosa, mimisan atau perdarahan gusi atau dengan memar dan PTQ itu jika trombositnya udah di bawah 30.000. Walaupun sebelum dia di bawah 30.000 bisa aja udah muncul PTQ. Contohnya tadi pada orang yang dengan kekurangan vitamin C ya. Oke, bisa dijumpai juga enzim hati yang meningkat ya. Ini menunjukkan apa? Terjadinya juga peradangan pada hatinya ya. Oke. Nah, bisa nggak kita mendiagnosa demam berdarah dengue ini ketika dia masih fase demam? Ya, kalau kita lihat dari yang tadi ini patofisiologi dan patogenesisnya nggak bisa kalau dari situ. Jadi kita harus memeriksa langsung antigen yang dimiliki oleh si virus. Nah, nama antigennya tadi ini si NS1. Oke, maka pemeriksaan NS1 itu bisa diperiksa, tapi dia hanya bisa kita periksa di hari paling jauh hari kedua. Kenapa? Tadi kalau kita lihat pada fase demam jumlah virusnya tinggi, lalu kemudian akan menurun. Nah, ketika dia sudah menurun jumlah virusnya, NS1-nya juga akan hilang. Ya, jadi kalau masih 1 hari dia demam atau masih 2 hari, boleh kita minta pemeriksaannya. Oke, cek NS1 biar tahu ini demam berdarah atau bukan. Ya, agak mahal, harganya sekitar 500.000 kali. Dan tidak di cover oleh BPJS biasanya ya, karena biasanya kalau pasien, bayangin ya, kalau pasien datang masih di fase febris, itu resiko dia opname berarti bisa sampai 7-10 hari. Sementara kalau 7-10 hari, waduh, budget yang dibayar oleh BPJS ini untuk dengue ini itu sangat kecil lah. Kelas 3 itu hanya sekitar 1.500.000 kalau sekarang total. Jadi kalau kita opnamekan 4 hari atau 5 hari, BPJS cuma bayar kita 1.500.000. Berarti 300.000 sehari. Belum uang tempat tidur, belum gaji perawat, gaji kita dokter, belum obat-obat dan infus segala macam ya. Jadi cukup mengerikan. Tapi karena kita tahu tadi perjalanan penyakit demam berdarah, maka kita sebagai dokter harus menjaga jangan sampai dalam fase demam tadi pasiennya mengalami Nah, cuma kendalanya kalau dia mengalami muntah-muntah, kan masuk dalam gejala tadi itu muntah-muntah kan. Kita suruh pun dia minum banyak nggak bisa, muntah ya udahlah, dirawatlah. Proyek rugi ya kan? Nah, gitu dia. Iya, nanti kalian pun ada yang kerja di BPJS, itu yang ku bayangkan. Kadang kalau udah kerja di BPJS, udah akhirnya berlawanan semua dengan pengetahuan klinis, ya kan? Bingung lah kita. Kadang yang kerja di BPJS juga nggak mau jumpa sama yang spesialis, karena jadi berantem, gitu ya. Yang spesialis merasa kau nggak tahu teori segala macam. Nah, akhirnya udah kami nggak mau jumpa sama spesialisnya, kami jumpa sama pihak rumah sakit aja. Ya udahlah, apapun yang terjadi lah ya. Oke, jadi kita lihat klasifikasi. Jadi klasifikasi dengue itu mulai dari dengue fever, DHF grade 1 ya, ini bacanya ya, DHF grade 2, lalu DHF grade 3 atau disebut DSS. Tapi yang untuk DSS ini bagi dua lagi, ada shock yang terkompensasi sampai yang shock yang sudah mengalami hipotensi. Di mana bedanya? Kalau disebut shock terkompensasi, tensinya masih bagus, cuma tanda-tanda hipovolemia sudah mulai muncul. Kalau dia shock yang tidak terkompensasi, namanya hypotensive shock. Berarti kita tahu ini dari berdasarkan tekanan darah sistoliknya memang sudah turun. Kalau di sini tekanan darah sistolik belum turun, tapi tanda-tanda hipovolemia sudah bisa kita periksa ya. Ini tanda-tandanya. Weak pulse, berarti pulsnya lemah. Waktu kita raba nadinya lemah. Maka jangan malas meraba nadi.
biasanya kalau dia masih di fase febris, nadinya pasti masih bisa kita raba. Lalu kita visit, pegang nadinya, yuk lemah kali nadinya. Jangan-jangan dia udah masuk ke dalam fase compensated shock atau DHF yang grade 3. Narrow pulse pressure ya, jadi tekanan nadinya juga menjadi lemah ya. Bisa dihitung ya, pulse pressure ini kurang dari 20 mm Hg, berarti itu dihitung pakai apa ya? Diastolik sistolik dikurangi dengan sistoliknya. Contohnya dia 100/90 tensinya. Wah, itu udah lemah itu udah shock compensated ya. Lalu bisa juga ditemukan hipotensi, kemudian gelisah ya. Dan kalau dia sudah DSS biasanya udah sulit mengukur tekanan darahnya dan pulsasinya juga tidak teraba ya. Nah, ini warning sign tadi ya. Jadi warning sign itu kita harus bertanya apakah pasien mengalami nyeri abdomen yang cukup berat, kemudian muntah-muntah, letargi, penurunan kesadaran, restlessness, gelisah, kemudian ada perdarahan pada mukosa, kemudian terjadi akumulasi cairan, bisa di pleura, bisa di peritoneum tadi ya, asites. Ini warning sign-nya. Tanda bahwa kita harus berhati-hati, pasiennya kemungkinan akan mengalami shock. Nah, kalau di UGD apa yang mau dilakukan? Pasien ketemu dengan demam, ya. Kalau kita curiga dia denggi dengan manifestasi perdarahan, ada sakit kepala, ada sakit di belakang mata, sakit di otot, sakit di tulang-tulang, sakit di sendi-sendi, kemudian nampak tadi kemerahan itu eksantem di kakinya ya, kemerahan. Maka kita lakukan dulu pertama tes tourniquet. Langsung di tourniquet. Lalu bagi dua, tanya pasiennya udah demam berapa hari? Masih kurang dari 3 hari atau sudah lebih sama dengan 3 hari? Sudah. Kalau dia sudah kurang dari 3 hari, kita lihat ada nggak sign warning sign-nya, tanda-tanda peringatannya, atau ada nggak shocknya. Kalau dia tidak ada, ikut yang ini ya pemeriksaannya. Yang diperiksa tetap complete blood count, periksa kadar gula darah, kemudian berikan infus, kemudian koreksi dehidrasinya, kemudian kemungkinan diagnosa banding dengan yang lain ya. Oke, patient with fever kurang dari 2 hari are less likely to have DSS. Jadi kalau pasien dengan demam yang kurang dari 2 hari itu biasanya tidak dengue shock syndrome, kurang dari 2 hari. Tapi kalau dia udah 3 hari, 4 hari, dia resiko bisa ternyata mengalami dengue ya. Oke, nanti baca di yang udah gue share sama kalian. Ini ya, ini dari WHO ya. Jadi dengue kita bagi 2, dengan atau tanpa warning sign, dan nanti kalau dia ternyata ada warning sign, ini bisa masuk ke dengue yang berat. Kenapa dia berat? Karena terjadi kebocoran plasma yang berat, perdarahan yang berat, sampai terjadi gangguan organ yang berat. Ini pemeriksaannya aja, cek darah ya, kadar glukosa, bisa kita minta akda. Wah, bayangin aja nih, ini kalau diperiksa lengkap semua nih, nggak kemana 1,5 juta nih, habis semua udah duitnya, ya kan? Ya, jadi apa yang terjadi? Ya, kita banyak-banyak berdoa lah. Kalau jadi dokter penanggung jawab ya kan, kita berdoa aja lah, semoga pasienku hidup Tuhan gitu ya kan. Karena kalau dia jatuh ke kasus yang dengue shock syndrome tadi lah yang perlu kita perhatikan. Kadang ya mungkin diambil kebijakan ya, nanti mungkin ada yang kerja di rumah sakit yang tipe C, langsung rujuk aja pasiennya, atau bukan rujuk namanya, langsung arahkan aja pasiennya supaya dia diopname di yang tipe B atau tipe A. Kenapa? Langsung bilang, iya ini ada warning signs bilang. Kalau warning signs ini berarti resiko dia mengalami shock bu, gitu. Nanti kalau dirawat di tipe C, bukan kita mau nolak pasien, nanti nggak maksimal pengobatannya, gitu kira-kira. Ya, maka kita penting mengetahui warning sign tadi. Ya. Oke, nah ini pemberian cairannya. Jadi kalau mau berikan cairannya, cuma lihat tabel ini aja. Ini berat badannya berapa,
Kemudian ini cairan maintenance yang harus dikonsumsinya setiap hari. Lalu ini kemungkinan defisitnya, kalau dia 5% defisit artinya kebocoran plasmanya 5%, maka ini yang diberikan. Ini tadi juga berat badan, ini jumlah cairannya ya. Lihat ya, kira-kira kalau kita berat badan 60, berarti sehari maintenance-nya itu 2.300. Maka total infus yaitu sehari harus 5.300. Ini cukup diberikan paling lama 48 jam. Karena fase kritisnya cuma 24 sampai 48 jam. Nggak boleh lebih. Kalau lebih dari 5.300 kita kasih pada pasien yang berat badan 60, itulah nanti yang dia ketika lewat fase kritis overload. Akibatnya udem paru, pindah dia dari pleura masuk ke interstisial paru, mati juga dia pasiennya ya. Memang nggak berdarah pasiennya tapi mati sesak napas ya. Jadi kalau 5.300 berarti kira-kira 6, nggak sampai 6, 5, 6, 10, 11 atau bilanglah 10 botol infus kan 500 itu kan. Berarti kalau 10 dalam 48 jam berarti satu hari 5 botol. Kalau 5 botol satu hari berarti 2500 cc sehari. Kalau 2500 cc sehari berapa lah itu tetes infusnya? Hitung cari per jamnya cc-nya. 2500 berarti kira-kira sejam berapa? 200 cc. Kalau 200 cc itu sama dengan 200 cc per jam, itu sama dengan tetes mikro per menit. Berarti 200 tetes mikro per menit. Supaya bisa dia ubah ke tetes makro, 200 bagi 3. Berarti sekitar 70 GTT. Gitu carinya. Iya kan? Gak payah kali itu. Cuma gara-gara itu nanti kita di bodoh-bodohi perawat. Oke. Ya, banding, penata laksanaan, komplikasi. Jadi penata laksanaannya intinya sih pemberian cairan ya. Mana gambarku tadi ya? Oke. Kita ke gambar-gambar ya. Nah, ini contoh kalau kita punya kasus denggi, maka kita harus punya tabel ini ya. Tabel ini harus kita bedakan. Ini yang pertama adalah untuk yang kasus bukan shock ya, non shock. Ya, ini yang non shock. Di sini ada ditulis tipe cairan, total cairan yang sudah kita beri, lalu yang kita ukur adalah hematokrit. Ya, itu panduan kita. Kita berhasil enggak memberikan cairannya dengan baik atau kelebihan atau kurang, itu dari nilai hematokrit. Lalu kita pantau jumlah urin. Itu pemantauannya, ya. Jadi kalau pasien denggi ini kita harus ukur. Lihat, ini adalah ukurannya per jam ini. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu angka jam itu. Bisa ya? Bayangkanlah betapa sedihnya dunia ini kan. Udah dibayar sedikit, per jam pula kita memantau pasiennya. Kita bilang sama perawat juga, perawatnya pasti marah-marah. Gila dokter ya. Nggak tahu dokter berapa gaji kami ya, katanya. Masa tiap 1 jam kami nengok pasien itu katanya. Tapi mau gimana lagi? Itulah yang ideal, ya kan? Maka supaya mungkin cara lain adalah kalian kasihlah nomor WA kalian sama pasien, ya kan? Lagi teringat kau tanya, Bu, udah kencing kau Bu? Udah, berapa Bu? Kira-kira? Oh 200, isilah. Berapa ini nilainya? 200, hitung isinya. Baru kau telepon perawat, ukur dulu hematokritnya, isikan jam sekian. Jadi kau bisa lihat, oh bagus hematokrit, berhasil aku. Tapi nggak dibayar. Ya kan? Oke. Ini secara umum aja. Oke. Nah ini tadi ya pemeriksaan yang cepat. Itu yang pertama adalah NS1 tadi ya. Hilang dia. Ini ya, NS1 hari ke ini aja, first 2 days ya, jadi paling lama hari kedua.
Yang lain bisa kita periksa IgM dan IgG, anti Dengue. Ini bisa diperiksa dari hari kelima. Oke? Ingat ya, hari kelima. Kalau kita periksa ini masih di hari pertama demam, pasti negatif. Kenapa? Karena belum terjadi reaksi antigen antibodinya. Ya. Lalu kalau dua-dua dites NS1 dan IgM dan IgG, ya sudah lebih mahal katanya, more expensive. Ya. Habislah sudah duit kita. Oke, jadi kalau ketemu pasien Dengue, kita harus membagi 3 grup. Satu grup A yang cukup hanya diobati di rumah. Kemudian grup B yang dia harus di rumah sakit. Grup C di rumah sakit karena dia ada emergensinya, ya. Jadi resiko shock tadi. Oke, apa yang diberikan udah ada tertulis, nanti baca aja lah. Untuk kalau di rumah ini yang penting cairan. Lalu berikan antipiretik, paracetamol supaya tidak memperparah dehidrasinya, ya. Apa tadi? Udah. Mak udah jam 2:30 ya kan, masih 1. Oke. Kita lihat langsung cara berikan cairannya lah ya. Kalau dia dengan warning sign, ya, dengan warning sign DHF, berarti ini sudah masuk fase kritis, sudah tak demam, ya, tapi belum mengalami shock. Apa yang mau dilakukan pertama? Ukur dulu berapa hematokritnya. Lalu boleh kita berikan pasang infus. Jangan pasang infus dulu baru ukur hematokrit, karena pasti hematokritnya akan turun karena udah kita masukkan cairan. Paham ya? Maka minta dulu diukur hematokrit. Apa yang bisa kita berikan? Infusnya ada. Kita bisa berikan infusnya namanya yang isotonik. Contohnya NaCl 0,9, bisa RL atau cairan Hartmann, tapi nggak tahu di mana dapat Hartmann ini. Yang ku tahu cuma ini aja, 0,9 dan RL. Ya. Berapa kecepatan infusnya? Boleh 5 sampai 7 ml per kilogram berat badan per jam. Kalau kita yakin pasien ini masuk dalam fase kritis dengan tanda-tanda warning sign. Jadi jangan semua dibabat. Oh, bisa 5 sampai 7 cc per kilogram berat badan. Oke lah, biar aman aku ambil 6 contohnya, ya kan. Kalau berat badan tadi 60, maka dia kira-kira 360, ya kan? 360 cc per jam. Paham? Berarti kalau 360 cc per jam berapa ini? 360 tetes mikro. Kalau dia ke dewasa berarti dia menjadi 120 tetes. Banyak ini. Dan ingat, ini karena dia hanya pada fase kritis, maksimal boleh diberikan hanya 48 jam. Oke, tadi udah ada angka-angka maksimalnya itu, ya. Nah, lalu apa monitoringnya? Vital sign dan pemeriksaan perfusi perifer, ya. Itu tadi kita periksa dingin atau enggak akralnya, ya. 1/1 sampai 4 jam sampai pasiennya lewat fase kritis. Lalu kau tanya lah berapa buang air kecilnya dalam 4 sampai 6 jam, ya. Berapa targetnya? Targetnya ini 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam urinnya. Ya, jadi kalau dalam 4 jam kita ambil angka 0,5, berarti kalau berat badan 60 kira-kira 30 cc. Kalau dalam 4 jam berarti kira-kira 120 cc dia buang air kecil. Normalnya sih orang bisa buang air kecil itu di angka 120. Kalau udah ada 120 cc di dalam kandung kemihnya, dia biasanya udah bisa refleks berkemih, ya. Lalu periksa hematokrit sebelum dan setelah pemberian cairan. Lalu kemudian setiap 6 sampai 12 jam kita minta pemeriksaan hematokrit. Ini kalau kita mau yakin supaya jangan mati pasien kita, ya.
per 6 jam. Karena dari hematokrit itu nanti kita tahu cukup atau enggak cairan kita, atau ada perdarahan atau enggak ini yang aktif. Karena kalau nanti dia hematokritnya turun, ini kan bagus. Sebenarnya bagus hematokrit turun. Tapi kalau dia hematokrit turun tetap shock, berarti ini ada perdarahan aktif. Eritrositnya berarti terbuang, ya kan? Jadi hematokritnya turun bukan karena kita bagus ngasih cairan, tapi karena udah ada berdarah. Paham ya maksudnya? Nah, jadi logikanya tetap harus ada. Bayangkan logika ini harus ada. Kau ingat di telepon kau tengah malam jam 2 malam, ya kan? Bisa pingsan kita mikirin itu. Aduh, ya kan? Tapi untunglah pas perawatnya nggak ngerti, ya kan? Ya dia lapor aja. Kita pun memang lagi teler. Iya. Rupanya mati pas di pagi-pagi. Kalau waktu di telepon, dok, hematokritnya bagus loh dok, katanya kan? Oh iya. Dia nggak laporkan lagi berapa tensinya, kencingnya ada atau enggak. Ternyata udah nggak kencing 6 jam katanya. Yuk, harusnya kita mikir nih, dia nggak kencing 6 jam, tapi kok hematokritnya bisa turun. Tensi berapa? Tensi pun turun dok, masih turun katanya kan. Tapi nggak turun-turun kali katanya. Hanya nggak dibilangnya yang sebelumnya berapa. Yang sebelumnya mungkin 110, sekarang 100. Dianggap perawat itu biasa-biasa. Ini rupanya udah perdarahan aktif pasiennya, makanya hematokritnya turun. Gitu ya. Oke. Semoga nggak terjadi kepada kita. Oke. Jadi ini perkiraannya kan tadi aku bilang 5-7 cc per kilogram berat badan ya. Ini hanya perkiraan defisitnya aja ya. Kira-kira defisitnya banyak atau enggak, dehidrasinya berat atau enggak di pasiennya. Kalau dia dehidrasinya enggak berat ya ambil angka yang 5% aja ya. Tadi kan ada tabelnya, tinggal lihat tabel. Oke. Penting diketahui bahwa kalau untuk pasien yang obesitas atau overweight, hati-hati. Hitungannya bukan berat badan dia, hitungannya harus berat badan ideal. Ya, karena kalau nanti berat badan dia kita hitung yang udah kelebihan, itu bisa overload cairannya. Ini hitungannya. Plus kecepatannya, ya kan? Jadi ini berat badan, contoh kalau dia 80 kilo, berarti ini kecepatan cairannya hanya boleh 120 cc per jam. Ya, 120 cc per jam. Lalu ini kalau dia untuk fluid regimen based on, ya ini kalau dia hitungannya 2-3. Ini kalau dia normal based on Holiday Segar. Ini pakai rumus Holiday Segar, ini pakai berdasarkan 2-3 mili per jam. Biasanya nggak dipakai, dari sini nggak dapat ya angkanya. Oke. Nah ini pasien grup C, kalau dia sudah mengalami shock. Shocknya ada 2, bisa shock yang masih terkompensasi atau dia sudah mengalami hipotensi. Kayak mana membedakannya? Sama-sama shock ini pak, ya kan? Inilah bedakannya. Parameternya apa? Pertama lihat kesadarannya, yang kedua ukur capillary refill time, ketiga ukur volume pulse volume dari perifernya ya, tekanan nadinya, lalu heart rate-nya, tekanan darahnya dan pernapasannya. Ya inilah yang mau dipantau. Kita bedakan dia ini sedang shock yang hipotensif, yang sudah hipotensif atau masih shock yang terkompensasi. Kesadarannya ya, kalau dia masih stabil sirkulasi ini yang normal, ini yang normal. Lalu ini yang compensated shock, yang ini yang sudah hipotensif. Kalau dia yang compensated bisa aja sudah mulai bisa masih jelas kesadarannya tapi udah mulai bingung ya. Dan sehingga shock ini bisa terlewatkan kalau kamu tidak menyentuh pasien. Nah inilah yang dia nggak dimiliki oleh perawat. Perawat nggak bisa nangkep. Kita yang udah tahu, oh ini udah mulai lemas ini pasien ini, udah mulai bingung dikit-dikit dia ya. Masih ngomong, tapi ngomongnya udah ngeracau, nggak kenal orang, mulai lupa. Nah itu kan yang tadinya nggak mudah lupa, terus jadi tiba-tiba gampang lupa, misalnya itu udah tanda-tanda dia sudah mengalami shock yang terkompensasi, ya. Lalu capillary refill time ini lebih dari 2 detik.
Itu yang ini loh, kalau nggak salah yang ditekan apa kita ini kan? Tekan apa namanya itu? Jari, kuku. Berapa lama dia kembali warnanya ke normal. Kalau dia refill time kapilerinya itu jelek, dia lama baru balik normal warnanya. Putih lebih dari 2 detik, baru dia balik lagi warna merah jambu ya. Kemudian takikardi tentunya, tapi yang kalau dia udah hipotensif ya severe lah, lebih parah ya. Takipnu sama-sama takipnu, biasanya kalau dia udah hipotensif dia metabolic acidosis. Berarti pernapasannya kusmaut. Pernapasan kusmaut cepat dan dalam. Kalau ini masih cepat aja napasnya. Nah, mana bisa kita tanya sama pasien, sama perawat, itu napasnya cepat dok, kata iya. Cepat dan dalam atau cepat dan dangkal? Pasti dijawab dia, pokoknya cepat dok, katanya. Nggak tahu dia mau tujuan kita adalah kalau dia sudah cepat dan dalam, berarti pasiennya sudah shock hipotensif, udah mau mati. Jadi apa yang dimaksud dengan hipotensi? Kalau dia sistoliknya kurang dari 90 atau MAP-nya kurang dari 70, atau tekanan darah sistoliknya menurun lebih dari 40 dari sebelumnya. Contohnya dia hipertensi nih, ya kan? Datang sama kita dengan DHF tensinya 140, maka 100 pun tensinya itu dia sudah hipotensi sama dia. Ya, bukan yang ini dipakai. Ini dipakai kalau dia pasiennya normotensif sebelumnya ya. Ini anak-anak, nggak ngerti aku menerangkan anak-anak. Nanti tanya sama dokter anak ya. Oke, inilah apa yang kita lakukan kalau dia shock. Yang pertama kalau dia compensated, wah dok, itu pasiennya shock dok. Ya, tenang aja, kau buka lah ini catatanmu ini. Nggak mungkin bisa kau ingat ini. Kecuali udah pasienmu berpuluh-puluh, baru kita bisa ingat. Tapi kalau ujian ya terpaksa kau ingat ya kan. Masuk dia ke ujian. Ini yang diberikan. Berikan dulu ini 10 cc per kilogram berat badan dalam 1 jam. Jadi kalau berat badan dia 50, harus bisa kau berikan sama dia 500 cc habis dalam 1 jam. Lihat responnya. Kalau responnya tidak baik, tidak berkurang gejala shocknya, maka berikan lagi 10 cc per kilogram berat badan, masukkan lagi 500. Berarti udah berapa kita berikan? 1000. Ya, gitu loh. Catat, harus dicatat ya. Nah, kalau dia tak membaik juga, geserlah pamu ini ya kan, geserlah tabelmu ini. Mau yang membaik tetap membaik. Udah membaiklah dulu ya. Masa ngeri kali. Kalau membaik inilah yang dilakukan, yang ini. Ya. Pertama-tama berikan dulu 5-7 cc per kilogram berat badan selama 1-2 jam. Buat aja lah 2 jam, cari aman daripada overload pasien kita ya kan. Lalu turunkan lagi jadi 3-5 cc dalam 4 jam. Karena kan 2-4, ambil yang 4 aja ya kan. Biar bisa agak tidur lah kita, masa tiap 2 jam kita dibangunin. Lalu turunkan lagi. Monitorlah hematokritnya setiap 6-8 jam. Jadi bisa lihat ya. Yang selama ini dikejar orang adalah trombosit. Berapa trombositnya? Nggak diukur, ya kan? Nggak per hari ngukur trombosit, nggak ada. Bukan trombosit yang diukur per hari, hematokrit. Cuma dalam pemeriksaan hematokrit itu 1 kali jalan, sekalian terukur semua. Tapi yang tanya adalah trombositnya, itu salah. Itu tidak bisa memantau kita, ya. Oke, baca-bacalah, ya kan? Kan paling yang ditanya di sininya itu yang ditanya. Aduh, banyak lewat. Paling yang ditanya, berapa yang kau berikan cairanmu kalau ketemu pasienmu dengan shock yang shock yang compensated, ya kan? Ini aja hafal. Pasti keluarlah ujian nanti ini. Ininya yang kau hafal. Sam. Dapat 1 soal, ya kan? Dibayangkan aja 2 jam kita kuliah ini kan, soalnya cuma 6-nya. Dari 2 biji lah. Nggak mungkin semua dari denggi kan, inilah. Pasiennya sedang sesak napasnya tiba-tiba. Nah, kalau udah sesak napasnya dengan pernapasan masih cepat dan dangkal, ya berarti masih ini kan gitu kan, shock yang compensated. Berapakah cairan yang harus kita berikan? 10 cc per kilogram berat badan dalam 1 jam.
Lalu kalau tidak ada respon, berikan lagi 10 cc per kilogram berat badan, habis dalam 1 jam. Titik. Betul jawaban ujiannya, ya kan? Baru kalau pasiennya hipotensif shock, berapa cairannya? Kan langsung apa bedanya? Kalau dia udah shocknya hipotensif, maka pemberian cairannya naik 10 cc per kilogram berat badan, tapi diberikan dalam 15 menit, harus habis dalam 15 menit. Kalau tadi habisnya 1 jam. Bedanya lagi apa? Boleh diberikan koloid. Kalau tadi kristaloid, sekarang udah boleh jalannya memberikan koloid. Koloid itu adalah cairan yang dia lebih padat, osmolaritasnya lebih tinggi, sifatnya dia bisa menahan cairan. Kalau kristaloid kan udah belajar kan cara infus ya. Kalau cara infus kita masukkan ke darah 1 liter, itu yang tinggal di dalam pembuluh darahmu itu paling banyak 30%, cuma 300 cc. 700 cc nya pasti akan masuk ke dalam interstisial. Tapi kalau koloid kita masukkan 50-50, 50% tinggal di intravaskuler, 50% nya akan masuk ke interstisial. Berarti setiap kita berikan kristaloid yang ada efusi pleura, pasti tambah banyak efusi pleura gitu. Tapi karena kita mau cepat mengatasi shocknya, paham ya? Tadi kan kita bilang bukan efusi pleuranya yang berbahaya, tapi shocknya, maka duluan dulu kita selamatkan volume intravaskularnya, ya. Kalau masih shock juga, ulang lagi 10 cc per kilogram berat badan dalam 15 menit. Bisa ya? Berarti yang bedanya adalah di waktu. Kalau tadi dia yang shock yang terkompensasi 1 jam, kalau ini 15 menit. Gampang kali lah, ya kan? Oke. Nah, ini ada batas-batas pemberian cairannya ya. Kalau dia yang ini untuk koloid ini, untuk koloidnya. Nanti lihat perbedaannya di antara WHO sama ya ini ya. Ini orang apa tadi aku baca ya? Orang Myanmar ini kalau nggak salah yang buat ini. Jadi orang Myanmar ini sudah memasukkan pemberian koloid. Padahal ini kasusnya masih yang compensated. Nah, gitu loh. Nggak tahu nih, gara-gara memang mau menyelamatkan pasien atau ada pesan sponsor, karena lebih mahal dia cairan yang koloid ya. Nah, kalau WHO jelas, WHO bilang nggak ada tempatnya kalau dia masih yang compensated shock, tidak ada tempatnya berikan koloid. Ya, HES atau apa namanya itu ya. Apalagi kalau di BPJS, satu kantong HES itu harganya udah hampir 100 berapa ribu ya, gitu. Oke. Nah, tapi kalau dia sudah masuk yang yes. Nah, kalau dia yang hipotensif shock, baru dia pakai koloid ya. Langsung dia bilang ini ya. Ini yes. Waktunya sama 15 menit ya. Jadi kita pakai yang WHO aja. Ya WHO. Itu karena sayang aja aku membuangnya. Udah capek-capek aku baca, rupanya ya beda pula sama WHO kan. Cari berantem bah gitu. Oke. Kurasa ini aja lah kalau untuk denggi ya. Habis gambarku pun. Lengkapnya nanti bacalah itu yang punya kita itu ya. Ada komplikasinya nih. Komplikasinya ya. Komplikasinya, sedikit aja komplikasinya. Perdarahan, kelebihan cairan, hiperglikemi, hipoglikemi, gangguan keseimbangan elektrolit, kemudian koinfeksi dan infeksi nosokomial, itu aja komplikasinya, ya. Tapi bisa buat meninggal. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada. Nanti lanjutkanlah dengan malaria. Malaria masih bahasa Indonesia, nggak payah, tinggal baca aja. Ini udah ku ringkas-ringkas sehingga kalian gampang mengerti ya kan. Cuma ini aja malaria, pendahuluan diagnosis malaria berat, pengobatan malaria tanpa komplikasi, pengobatan malaria berat, pemantauan pengobatan dan gambar-gambar algoritma. Iya, algoritma aja lah sedikit. Banyak juga. Oke, yang perlu di malaria adalah membedakan malaria berat dan tidak. Ya, kalau malaria berat itu udah ada daftarnya.
apa saja yang menunjukkan dia malaria berat. Ini dia. Bukan. Oh ya, ini aja malaria berat ya. Yang pertama itu adalah malaria serebral. Artinya serebral berarti malarianya masuk ke otak, sehingga otaknya iskemik. Karena sifat malaria berat itu harus malaria disebabkan oleh falciparum. Si falciparum itu punya kemampuan rosetting namanya. Dia bisa nempel di kapiler, tapi dia juga bisa narik malaria falciparum yang lain nempel pada dirinya, sehingga akan menumpuk, kapilernya ketutup. Waktu kapiler tertutup, maka terjadi iskemia pada organ yang diperdarahi. Kira-kira kayak trombosit. Trombosit kan bisa nempel karena ada von Willebrand factor, dia panggil juga trombosit yang lain, terjadilah sumbat trombosit, kan gitu ya. Hampir sama lah itu dengan si malaria. Lalu bisa menyebabkan gagal napas. Kenapa gagal napas? Ya karena dia juga menumpuk di pembuluh darah paru, sehingga nggak bisa terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bisa gagal ginjal akut. Kenapa? Karena di pembuluh darah glomerulus juga dia bisa menyumbat. Bisa black water fever, ya sama karena kalau black water fever karena terjadi hemoglobinuria. Jadi hemoglobinnya bisa lolos lewat dari ginjalnya. Kenapa lolos? Karena terjadi glomerulonefritis, peradangan pada glomerulusnya. Bisa terjadi anemia berat, tentu saja. Kenapa? Karena malarianya menginfeksi eritrosit. Eritrosit sudah diinfeksi, kemudian lisis, akibatnya habis eritrositnya. Bisa terjadi hipoglikemi. Kenapa? Karena di hati dia juga ikut merusak sel-sel di hepatosit, sehingga proses gluconeogenesisnya menjadi terganggu. Bisa ikterus, tentu saja karena di hati juga tadi aliran-aliran empedunya menjadi menyumbat. Bisa terjadi DIC atau pembekuan darah tadi pada seluruh pembuluh darah. Karena apa? Karena dia juga mengaktifasi sistem koagulasi. Jadi nyumbat semua darahnya. Semuanya ada di sini. Tinggal dibaca-baca saja. Iya kan? Nah, ini dia. Malaria berat, ya kan? Ini dengan DIC, dengan hipoglikemi, ada semua. Tinggal nengok aja bahasa Indonesia kok, ya. Indonesia. Memang nggak mungkin. Aku pun bingung kenapa mereka kasih ini 2 jam dengan topik yang seperti ini. SKDI berapa? 4. SKDI 4 2 jam 3 topik. Entah siapa yang salah, ya kan? Satu lagi demam tifoid. Demam tifoid. Ya sama lah, banyak cerita aja nih demam tifoid ya. Yang penting kita ngerti bahwa di tifoid itu bisa punya komplikasi yang berat, yaitu terjadi perforasi pada intestinal ya. Jadi ususnya bocor. Kenapa ususnya bocor? Karena yang dia infeksi adalah kelenjar limfe pada dinding usus. Jadi dia bereplikasi di usus kita. Makanya sumber penularan tifoid itu adalah dari makanan yang terkontaminasi oleh salmonella. Salmonella ini ada 2 jenis nanti, ada salmonella typhi, ada salmonella paratyphi. Ya, dua-dua sama-sama menyebabkan penyakit demam tifoid atau tipus. Nah, ini komplikasinya bisa tifoid toksik, ya berarti kuman tifoidnya masuk ke otak, shock septic, perdarahan, peritonitis, ya kan, hepatitis tiposa, pankreatis tiposa, pneumonia, komplikasi lain. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya?